bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam rumah Tuhan. Akan datang kepada Tuhan terlebih kita akan mengikuti ucapan Tuhan yang kudus. Kita siapkan hati kita supaya kita berlayar di hadapan Tuhan untuk menerima ucapan Tuhan yang kudus. Terlebih kita akan memberikan yang terbaik buat Allah oleh karena kebenarannya, oleh karena kemurahannya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja.
Tuhan Yesus melimpah untuk kita semua. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini sudah masuk bulan November ya, tahun 2024. Temanya Natal tahun lalu belum dihapus, sebentar lagi akan diganti dengan tema yang baru. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini karena Tuhan murah untuk kita semua. Bersyukur Bapak Ibu saudara, Tuhan berkati kita. Kita akan sama-sama buka dari Ibrani pasal 11. Kita akan baca ayat 8, ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 8, ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia kunjungi. Ayat 17 dan 18. Dua, tiga. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Haleluya. Bapak Ibu saudara, tema bulan ini yang dicanangkan oleh Ibu Gembala adalah taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Tema ini juga mengingatkan saya ketika saya menjadi anggota gereja dan diajak bergabung ke paduan suara kaum muda. Ada ujian yang dilatih. Pertama kali saya ikut ada taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padaku. Nah, saudara, pertama kali menjadi anggota paduan suara kaum muda, ujian itu selalu saya hafal. Untuk menjadi pribadi orang percaya yang taat kepada Tuhan itu tidak gampang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, taat itu patuh. Taat itu menurut. Taat itu sendiko dawuh. Kalau saudara seringkali sekarang sudah jarang ketoprak, kalau tak ada ketoprak humor ya, saudara-saudara, sehingga katakanlah wis sak karepe dhewe sing penting gawe wong tertawa. Pakem dari ketoprak itu sendiri sudah hilang. Taat itu berarti patuh, taat, sendiko dawuh, menurut, wis sudah sebut dengan kata-kata itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada firman yang kita baca pagi hari ini adalah Bapak Abraham. Dia taat. Ketika Allah berfirman kepadanya untuk meninggalkan tanah Haran menuju ke tanah Kanaan, itu harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan family, harus meninggalkan, tentu saya yakin Bapak Abraham sudah punya usaha yang mapan di Haran. Dia harus meninggalkan, melepaskan itu semua. Berangkat tadi dikatakan ke tempat yang Abraham sendiri belum tahu.
Saya dulu ketika ditawari pekerjaan Tuhan di Serang dan Purworejo oleh almarhum Pak Gembala saya, ayo kita tengok bagaimana tempat itu. Jadi sebelum saya berangkat ke Serang sudah menengok lebih dulu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, dari Karangtengah ke Serang itu belum ada call station, adanya call pick up. Jadi naik call pick up dengan almarhum Pak Rombak sampai di Serang, tahu tempatnya tempat yang kering, yang padas, saudara-saudara. Nasihat dari gembala saya sederhana: selagi masih ada manusia yang tinggal, tidak mungkin kamu akan mati kelaparan. Itu saja, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya menentukan harus berangkatnya harus menengok dulu. Tetapi Bapak Abraham, tidak mungkin Tuhan, saya akan menengok dulu bagaimana Kanaan itu. Kalau bagus saya berangkat, kalau tidak bagus juga saya nggak akan berangkat. Tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah sikap menunjukkan orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Kalau saudara mendengar wayang kulit atau wayang orang, itu tentu bermacam-macam karakteristik orang. Sebenarnya Pak Dalam itu tahu persis karakternya Mustofa Weni, ibaratnya karakternya Sri Kandi, karakternya Woro Subrodo inggih. Woro Subrodo terkenal dengan halusnya, nggih nuwun sewu. Kowe nyambel kurang asin, nggih tambahi garam mari. Kalau karakternya Mustofa ini ditambah kurang asin, wis tahu lihat dewe. Nah, gitu cara-cara ya. Jadi bukan hanya merah, kuning, abang, hijau. Kalau karakternya wayang itu ya begitulah. Karakternya Werkudara, misalnya kalau ada apa-apa belum dipikir langsung tak coba. Wah, ini salah-salah. Kalau untuk dewa tidak, nanti dulu sampai orang maju lagi panglima perang. Boten. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karakternya orang-orang dulu itu sudah mempelajari karakternya manusia itu sudah ditaruh pada pribadi wayang. Sampai ada yang mengatakan bahwa wayang itu pernah ada, tapi saya katakan tidak ada. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Abraham taat, Bapak Abraham patuh. Kejadian pasal 12, coba dibaca. Saya minta Pak Joyo. Wah, 1 sampai 3. Pak Joyo. Kejadian 12. Nah, itu diambil. Iya. Tidak apa-apa, tak tunggu. Saya sudah minta Pak Joyo peluluran. Pakai kacamata. Ya, kalau mau jadi di Pak Joyo. Ya. Kejadian pasal 12. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. 1 sampai 4 bagian A saja. Kejadian 12. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sudah cukup situ saja. Ya. Ayat 4 bagian pertama, lalu pergilah Abraham
seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini kan taat, ya, patuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Abraham ini dua kali disebut sahabat Allah, ya, dalam 2 Tawarik pasal 20, nanti cari sendiri. Kemudian dalam surat Yakub pasal 2, sahabat Allah, dan 1 kali dalam Yesaya dikatakan sebagai kekasih Allah. 2 sahabat Allah, 1 kekasih Allah. Kemudian dalam Perjanjian Baru ditulis kurang lebih 75 kali. Dalam kitab Kejadian itu mulai dari pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai 25. Bapak Ibu, secara luar biasa, seorang pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan ambil taat ketika katakanlah masih menjadi orang biasa. Kemudian taat ketika sudah menjadi orang yang terkenal, dikenal. Dan pasal 24 dikatakan, Pak Eliezer, tuanku itu seorang yang kaya raya. Banyak unta, banyak lembu, banyak kambing, banyak domba, banyak secara keledai, emas, perak ada padanya. Jadi sekali lagi, supaya tidak terlalu lama, taat ketika masih menjadi orang biasa, dan taat ketika ia sudah menjadi orang yang kaya raya. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita melihat ketaatannya luar biasa. Patuh, sendika dawuh, manut apa yang menjadi firman daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya juga ini menjadi bagian dalam hidup kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat sedemikian rupa sehingga katakanlah menghargai, menghormati Tuhan. Sekali lagi saya batasi, bukan berarti Bapak Abraham tidak ada kekurangannya. Ada, saya tidak akan sebut kekurangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi saya akan sebutkan bahwa kelebihannya karena ketundukannya, karena ketaatannya, karena kepatuhannya, karena kesetiaannya di dalam dunia. Bapak Ibu saudara, kalau saudara membaca salah satu pengawalnya Pak Jokowi mulai tahun 2022, Kapten Windra Tanur. Ketika Pak Jokowi sudah pensiun dari presiden, beliau pun Pak Kapten Tanur ini tetap menjadi pengawal pribadi. Ya, cocok. Saya hanya mengikuti, setia dan taat. Walau bosnya sudah bukan menjadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia sudah menjadi rakyat biasa, tapi sampai hari ini Pak Kapten Windra Tanur masih tetap menjadi pengawal pribadinya Pak Jokowi. Setia, kesetiaannya. Bapak Ibu saudara, sampai kapan kita tidak tahu. Tapi adalah satu bukti bahwa di dalam dunia ini ada seorang manusia yang tahu, walau juraganya sudah bukan orang nomor 1 di Indonesia, tetapi beliau masih tetap setia, taat, menjadi orang dekatnya Pak Jokowi setelah menjadi rakyat biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu ada hal-hal, kalau suatu saat nanti saudara ke Solo hampir ketemu Pak Jokowi, karena Pak Windra Tanur masih menjadi pengawal pribadi. Apa Pak rahasianya sehingga Bapak menjadi pengawal pribadi bukan hanya saat menjadi orang nomor 1 Pak Jokowi, tapi menjadi orang nomor 2, bahkan kalau menjadi rakyat biasa tetap taat. Bapak Ibu saudara-saudara, memang di dalam dunia militer itu ada pinter, ada loyal, ada santun, ada
Bapak Ibu saudara, hormat kepada atasan dan sebagainya dan sebagainya. Pinter, disiplin, loyal, santun, itu di dalam dunia militer. Sekali lagi saya ulangi, ketika Pak Prabowo setelah terpilih sebagai presiden, sowan ke Pak SBY, pertama kali Pak Prabowo hormat. Tapi kemudian apa Pak SBY? Sekarang Anda pimpinan saya memberi hormat kepada Anda. Nah, hebat ya, satu angkatan dan berhasil menjadi presiden pilihan rakyat. Ya. Dunia militer begitu hormat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika beberapa hari yang lalu Pak Prabowo mengumpulkan, di antaranya ada beberapa jenderal-jenderal mantan Panglima ABRI. Ketika disebut namanya, mereka berdiri hormat. Bahwa gemblengan militer itu tetap melekat dalam hatinya. Dan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, bagi orang-orang percaya, Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Saya akan tekankan di bagian yang kedua. Ketika Bapak Abraham setelah menjadi orang besar, orang yang dikenal, yang terkenal, katakanlah menjadi orang yang kaya raya, sikap taat dan patuhnya itu tidak luntur kepada Tuhan. Tadi dari Ibrani pasal 11 ayat 18, saya ulangi, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, nanti kita akan baca dalam Kejadian 22 bagaimana ketaatan Bapak Abraham ini bukan hanya ketika berangkat dari Haran menuju ke tanah Kanaan, tapi ketika ia setelah menjadi orang yang terkenal, dikenal, menjadi orang yang kaya, Bapak Ibu saudara-saudara, dia taat kepada Tuhan. Bapak Abraham dengan ketaatannya kepada Tuhan mampu memberikan yang terbaik di dalam hidupnya, mampu memberikan anaknya yang paling dikasihinya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tanya kepada Pak Rangga dan Mbak Lia. Pak Rangga, Mbak Lia, apakah Anda punya 3 putra putri? Sekarang yang Grace ini kalau ditukar dengan mobil Pajero boleh nggak? Nggak boleh. Mbak Lia nggak boleh. Mbak Lia nggak boleh. Mau ditukar mobil Pajero, Grace dijuali mobil Pajero, katakanlah yang double gardan, yang 750 juta, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Bapak Abraham ini punya anak Ishak. Ini yang akan saya tekankan. Anak yang menanti 25 tahun, tapi bisa lebih. Pertanyaannya, saudara tahu, baca Alkitab, usia berapa Bapak Abraham menikah dengan Ibu Sarai? Ada yang bisa menjawab? Usia berapa? Nggak ada. Hanya dikatakan usia 75 tahun berangkat dari Haran. Tapi menikahnya Bapak Abraham dengan Ibu Sarai, saya pun nggak diundang. Nggak ngerti. Ya. Nah, mungkin ketika mendapatkan Ishak ini, Alkitab mencatat 25 tahun dari usia 75 sampai 100. Tapi tahun berapa, umur berapa Bapak Abraham menikah dengan Ibu Sarai? Katakanlah usia 60 tahun. Berarti 40 tahun menanti. Anak itu adalah merupakan kesayangan, merupakan harta karun dari Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Bapak Ishak atau anak Ishak menjadi anak kesayangannya yang mahal. Anak itu kekayaan Tuhan. Olehnya anak-anak saudara, kasihilah
rawatlah menurut kemampuan. Jangan sampai kiranya Anda menelantarkan anak-anak saudara. Kalau ada anaknya yang dekat, coba dipukul. Oh, Pak Luci tidak bawa anaknya, kamu anakku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Abraham ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak, anak yang paling dikasih, itu diberikan kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, sedikit saya menyentuh soal anak ini sebelum saya masuk ke bagian akhir pada pagi hari ini. Suatu saat ada seorang keluarga yang tidak punya anak. Keluarga sederhana, nggak punya anak. Kemudian karena tetangganya adalah pegawai rumah sakit, nawari, iya Bu, anak-anak yang ditemukan di jalan, Ibu mau merawat kan? Usianya baru 1 bulan lebih. Oh iya, siap. Bapak Ibu ini sepakat, walau anak itu katakanlah anak yang ditelantarkan orang yang dibuang oleh orang tuanya, dirawat, bagikan anak sendiri. Tumbuh besar, ketika sekolah SD, kira-kira di SD itu pulang nangis. Aku ini anak pungut, bukan anak ibu bapak asli. Ini pada cerita, bapaknya dan ibunya memeluk anak ini. Nah, apakah engkau anak pungut? Apakah engkau anak yang dibuang oleh orang tua di jalan yang ibu ambil? Tapi kau adalah anak bapak dan ibu satu-satu. Bapak ibu ini merawat anaknya dengan sebaik-baiknya, dengan satu perhitungan, besok kelak di hari tuanya bisa saya runuti. Bapak ibu keluarga sederhana, hanya mampu menyekolahkan sampai SMP. Kemudian anak ini pamit untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga. Di tempat ia bekerja ada panti asuhan, di mana yang menampung anak-anak terlantar dan sebagainya. Kemudian anak ini tertarik untuk bergabung, menawarkan diri menjadi pegawai karyawan dari panti asuhan tersebut. Bapak ibu saudara banyak cerita. Anak ini yang bekerja di panti asuhan, dia bekerja dengan totalitas. Dia sadar, saya dulu adalah anak yang dibuang oleh orang tua saya. Saya sekarang akan mengabdikan diri kepada anak-anak yang terlantar ini, kelak untuk melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Sekarang akhirnya dia menikah dengan teman karyawan panti asuhan, dan di hari tuanya ibu yang merawat bisa untuk dirawat, untuk menjadikan katakanlah sandaran bagi orang tuanya yang telah merawat anak tersebut. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika anak saudara Tuhan karunia itu mahal. Ada orang yang ingin punya anak, bayi tabung dan sebagainya. Mahal sekali. Mahal sekali. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang punya anak bayi tabung. Waduh, larang om. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, olehnya anak-anak saudara ketika masih anak-anak rawatlah, peluklah, jangan ditelantarkan, kasihlah dia. Sebagaimana seorang Bapak Ibu tadi yang tidak punya anak, dia dapat katakanlah anak yang dibuang oleh orang tuanya, dia rawat dengan sebaik-baiknya, dengan kasih yang tulus, dan kelak menjadi sandaran hidupnya di hari tua. Bapak ibu saudara, kita umur manusia tidak tahu sampai usia berapa. Beberapa hari yang lalu saudara Sugeng Wiono
masih 54 tahun. Sudah mendahului kita. Bapak Ibu saudara, inilah hidup manusia. Bapak kembali pada firman Allah, Bapak Abraham ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya, Bapak Abraham tidak menolak. Anak yang paling dikasih, tadi saya katakan, anak itu adalah kekayaan Tuhan. Anak itu adalah anugerah Tuhan. Anak itu adalah merupakan titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 18. Tolong baca lagi. Nah, gantian baca ya. Ben nutul-nutul Alkitab. Nah, pakai kacamata ya. Nah, ya, enggak apa-apa, Bang. Nah, ya wis. Kacamatanya dipakai saja, Pak. Ya sudahlah. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelamat keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 18. Oleh keturunanlah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Ya, Bapak Ibu saudara, oleh keturunanmu kepada siapa? Ishak. Seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, Bapak Ibu saudara, karena engkau, dalam terjemahan Indonesia masa kini, taat. Nah, ini saya akan membacakan ini. Kejadian pasal 22 ayat 18. Semua bangsa di bumi akan memohon kepadaku supaya aku memberkati mereka, sebagaimana telah ku berkati keturunanmu, karena engkau telah mentaati perintahku. Nah, dalam terjemahan sama ini, karena engkau telah mentaati perintahku. Taat. Tadi saya katakan, saudara, anak itu kekayaan Tuhan. Anak itu anugerah Tuhan. Anak itu merupakan barang yang mahal di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi bagi Bapak Abraham, ketika ia sudah menjadi kaya raya, ketika ia telah menjadi orang, ketika ia dihormati, dihargai oleh bangsa-bangsa sekitar, ketika ia dikagumi, dalam pasal 23 dikatakan, engkau bagikan raja di tengah-tengah kami. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika anaknya Ishak diminta untuk dikorbankan, Bapak Abraham rela menyerahkannya. Sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhan, Bapak Abraham mampu memberikan yang terbaik yang dikasihinya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang di Tuhan, tempat ibadah ini sekali lagi saya ulangi, kalau almarhumah Tante dulu tidak mengorbankan hasil kerjanya, tidak mengorbankan semua kekayaannya untuk membeli rumah ini,
tempat ini. Di hari-hari ini kita bingung untuk mencari tempat ibadah. Mahal. Kalau katakanlah almarhumah Tantelan itu waktu itu saudara-saudara tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik, mengorbankan segala kekayaannya, kita belum punya tempat ibadah seperti ini. Saya waktu itu belum menikah dengan beliau, tetapi beliau katakan, saya mau ditawari tempat ini bagaimana, mau tidak? Saya hanya diminta rundingan saja, dibeli. Kalau yang datang dari yang punya rumah beli. Nah terus, boleh beli. Ketika menikah dulu tahun 83 masih punya hutang emas 190 gram. Ya. Bapak Ibu saudara, artinya kalau seandainya almarhumah dulu egois, kita belum bisa punya tempat yang sekarang. Kalau sekarang ini sudah M misalnya. Kalau 470 meter persegi, kan kalau dijual ini sudah M. Sudah M. Kalau Bapak Abraham egois tidak mau mempersembahkan Ishak, Bapak Ibu saudara, kita belum jadi orang percaya. Ketaatan itu mahal. Ketaatan itu mahal. Tapi kalau kita lakukan dengan tulus hati, dengan segenap hati, akan menjadi berkah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara, ketaatan itu mahal. Tidak heran kalau sekali lagi Bapak Abraham disebut sahabat Allah, kekasih Allah, karena memang dia sadar bahwa apa yang Tuhan kehendaki dia mau mempersembahkan dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara, apakah akhirnya Ishak dibunuh? Tidak. Kalau saya dulu mendengar cerita di pelajaran agama, Bapak Ibu saudara kan pelajaran agama saya dulu kan bukan Ishak Ismail. Itu sudah lehernya Ismail itu sudah dibelek. Tapi ketika Bapak Abraham membuka matanya, domba yang tersembelih. Nah begitu saudara, dramatisasinya begitu. Tapi bagi kita bukan Ismail, Ishak, anak kekasih, anak yang didapat dalam usia tua, satu-satunya. Tapi dengan yakin Bapak Abraham rela mempersembahkan semuanya itu karena Bapak Abraham yakin Tuhan tidak akan bohong. Tuhan tidak akan jelomprongnya umatnya. Tuhan tidak akan mencelakakan sahabatnya. Tuhan tidak akan menipu pengikutnya. Tuhan tidak akan membiarkan pengikutnya untuk terlunta-lunta. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Ishak dikorbankan dengan segenap hati. Tapi kita melihat Tuhan tolong. Tuhan hanya menguji. Coba baca sekali lagi Kejadian 22 ayat 11. Coba 11-12 mungkin. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Terus Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Iya, cukup. Engkau takut. Ternyata semua itu hanya menguji sejauh mana kesetiaan, ketaatan Bapak Abraham kepada Tuhan. Dan bahwa Bapak Abraham teruji setia, taat. Jangan engkau apa-apakan anak itu. Karena aku tahu engkau taat, engkau takut
engkau senantiasa menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara, Roh Kudus tolong kita semua. Ketaatan yang sungguh-sungguh itu walau seolah-olah seperti mencelakakan, tetapi Tuhan hanya menguji sejauh mana kerelaan dari Bapak Abraham. Bapak Abraham rela apapun yang diminta oleh Tuhan, yang terbaik sekalipun diberikan, dipersembahkan. Bapak Ibu saudara, taat ketika saya menjadi orang biasa, taat ketika menjadi orang besar. Ini menjadi suri teladan bagi kita. Kita taat kepada Tuhan bukan hanya saat ketika usahanya sepi, ketika usahanya laris sekalipun, banyak langganan. Ketika kita menjadi orang yang kaya raya, kita tetap patuh kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Tawarikh, saya tidak akan baca, nanti dibaca. Raja Uzia itu berubah. Awalnya dia bagus, tapi setelah menjadi kaya, menjadi kuat, menjadi tenar, menjadi terkenal, dia berubah. Bahasanya dia menjadi kemelarat kepada Tuhan, tidak menghargai, menghormati Tuhan. Tapi Bapak Abraham tetap taat. Ketika ia menjadi rakyat biasa, ketika ia menjadi juragan, taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, kiranya kita ketika masih usahanya kecil, taat, patuh. Ketika sudah besar, karyawannya banyak, ya, Tuhan memberkati, mobilnya bagus. Bapak Ibu saudara, kalau naik dilambai koran dan sebagainya, ya kan, kalau institusi kan dilambai koran supaya enggak ada kegibahan masuk, dan taat kepada Tuhan. Harga mati. Amin saudara. Taat kepada Tuhan sampai hayat kita terakhir. Amin. Roh Kudus tolong kita semua. Ajar kami Tuhan, supaya kami belajar untuk taat dalam segala sesuatu, dan Tuhan akan memberkati kami sebagaimana Tuhan memberkati Abraham karena ketaatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami, meneguhkan kami melalui firman-Mu. Ini doa kami Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Tuhan dengan iman, dan pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu semua, mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.